Aladin, Ya, ya testimoni nih, biar orang-orang yang sakit biar pada oke. eh, semangat, ya jangan memikirkan sakitnya lalu putus asa atau apa. Ya, silakan Pak Pran. Tahun 2014, ya 2014, saya suka masuk angin, Pak. Yang, kalau masuk angin tuh sampai jangankan mandi, kena air sedikit aja udah gemeteran, Pak. Saya nggak tahu apa. Lalu saya periksa ke dokter. Saya periksa ke dokter jantung, biasanya saya langsung perginya ke eh, yang langsung masuk gawat darurat itu ya, yang diperiksa ya. Ya. Di gawat darurat nggak ketemu apa-apa. Cuma dipikir, ini sakit saraf aja. Jadi dikasih obatnya obat saraf. Memang sakitnya hilang. Tetapi kalau obat sakitnya tuh cocok, bisa sampai kan 3 kali makannya. Kalau 3 kali tuh selang 6 jam. Kira-kira 4-5 jam kemudian baru merasa lagi. Itu, waduh, rasanya badan pengen dipijat sekali gitu. Yang keras-keras gitu. Nggak tahu sakit apa. Jadi selama kurang lebih hampir setahun ya, itu nggak ketahuan sakit apa. Jadi ke dokter saraf, beberapa dokter saraf nggak ketemu. Nah terakhir saya ke dokter Ana namanya kalau nggak salah. Ya, Ana di Rumah Sakit Siloam Karawaci mengantar anak, itu dokter jantung. Dia dokter deh. Baru ketahuan di situ bahwa saya sakit jantung. Uh, dari 3 pembuluh darah saya cuma 2 yang berfungsi, dok. Yang satu mampu total. Sampai dia bilang, kamu mesti berdoa terima kasih sama Tuhan. Bahwa kamu masih dikasih kesempatan hidup. Nggak ada seperti dokter kan tumbuh pembuluh baru. Saya nggak ada. Jadi cuma 2 yang berfungsi. Jadi 2 itu mengambil fungsi 3. Wah, langsung di situ juga saya langsung disuruh pasang pasang ring. Tapi saya bilang, waduh, saya nggak bawa duit, nggak punya kan. Itu saya tinggal di Bogor, itu di Karawaci. Saya mau pakai BPJS nggak bisa, antar kota nggak bisa katanya. Kamu mesti waktu itu di Bogor belum ada dokter jantung lagi, aneh itu. Adanya di Cibinong. Saya kecil sebab mau pakai BPJS, saya ke di Cibinong ada rumah sakit di situ. Pas harinya mau dipasang ring, komputernya rusak. Gila. Jadi waktu itu saya udah ya setengah panik lah mau kemana. Akhirnya saya putuskan pindah ke Medistra. Di Medistra tuh ala untuk memasang ringnya aja ada 2 kamar. Jadi dokternya pindah ruang sini, pindah ruang situ, ada 2 peralatan rumah sakit besar itu. Waktu diperiksa di situ dokter Prof. Santoso bilang, kamu menunggu apa lagi nih kondisi udah begini katanya. Jadi saya buru-buru udah 175 juta saat itu, mungkin sekarang udah lebih mahal. Untuk 3 ring itu 175 juta. Ya udah pasang dah udah. Itu. Nah, setelah itu saya sebetulnya gini, Dok. Pulse saya cuma 47. Yang dokter bilang tadi sekarang dokter 74 itu pulse ya. Ejection fraction lain. Oh, beda lagi. Pulse saya cuma 52 plus minus 5. Bisa 47. Sedangkan biasanya olahragawan aja seperti saya baca Rudi Hartono waktu itu ahli badminton, kalau bisa 60 tuh udah bagus. Saya cuma 47. Pernah ada di dokter Munawar, saya belakangan pakai dokter Munawar, sebab kalau ke dokter Prof. Santoso tuh disuruh datangnya konsultasi jam 10, diperiksanya setengah 3 pagi. Wah, makin sakit, dok. Jadi akhirnya saya pergi ke Prof. Munawar yang pemeriksaannya sore. Saya sakit, supir saya sakit. Dari jam 10 sampai jam
2:30 kan duduk di kursi gitu ya. Nah, mungkin orang kalau lihat perawakan saya, wajah saya nggak ada yang nyangka saya umur berapa gitu. Selalu disangkanya 10 atau 15 tahun lebih muda. Saya sudah 78, Pak Din pegang KTP saya tuh. 78 usia saya. Nah, sekarang ini ya kalau mau dibilang berani mati kali ya. Dengan saya minum Redox sudah 2 bulan ini, saya minum obat dokter juga jarang-jarang, Pak Aladin. Saya periksa tensi, kalau tensi saya bagus, saya nggak makan obat saya. Sebab obatnya itu cuma obat kolesterol 2 macam, itu dokter Cokorda tahu, Crestor sama Esetrol. Lalu saya dapat kardioaspirin, lalu saya dapat Concor. Concor saya makan cuma seperempat. Sebab dokter asisten Prof Gunawan tuh bilang ini saya punya pulse tuh rendah sebab mungkin dari Concornya. Jadi kurangnya aja Concornya. Concornya saya kadang-kadang saya nggak makan. Lalu kalau lagi dulu saya sejak tahun 80-an sudah tensi saya udah cenderung tinggi. Jadi dikasih amlodipin. Amlodipin saya nggak makan tuh, Pak. Jadi yang saya makan cuma Crestor dan Esetrol, itu pun kalau tensi lagi tinggi. Lalu kardioaspirin, tapi kalau dengar dokter bilang bahwa Redox sudah mengencerkan darah, mungkin saya juga mulai mengurangi kardioaspirinnya gitu. Dan jadi yang saya minum Redox sekarang kan ini saya 11 tahun menderita glaukoma. Nah, jadi saya memang dikasih video-video seperti dari Malaysia bahwa orang sembuh dari glaukoma apa. Nah, glaukoma itu kan kalau udah 11 tahun itu udah ada di ujungnya. Jadi dokter mata saya bilang glaukoma itu diibaratkan sepotong kayu, salah satu ujungnya kebakar. Obat-obat dari dokter nggak ada yang menyembuhkan. Cuma menunda terbakarnya kayu ini habis. Kalau kayu ini habis, oh ya, hilang penglihatan kita juga. Jadi begini dok, setelah 11 tahun itu, tekanan bola mata saya sekarang bagus. Mungkin juga sebab redox ya. Dulu waktu saya dioperasi, tekanan bola mata saya 38, sedangkan mestinya di bawah 20. Nah sekarang tekanan bola mata saya yang kanan 12, yang kiri 14. Saya nggak tahu. Dugaan saya keras ini dari redox nih, yang bikin turun tekanan darah, tekanan bola mata. Cuma dulu tekanan bola mata saya kan 18, 19, 20, 24, 28, 38 baru dioperasi. Dengan tekanan bola mata yang membesar, saraf di belakang mata saya kan pada ketekan. Dengan tertekan itu lama-lama kalau tertekan yang lama mati. Nah sekarang yang ditunggu regenerasi sel. Waduh, saya udah keliling kemana-mana. Dokter mata. Saya di Jakarta ya 11 tahun di Jakarta. Lalu saya udah ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ternyata untuk dokter mata mungkin sebab di Jakarta, di Indonesia ini pasiennya jauh lebih banyak dibanding di Malaysia. Jauh lebih pengalaman. Obat-obatnya udah modern. Kuala Lumpur pasti pakai obat yang kuno. Saya sebab ada anak di Amerika, saya coba juga konsultasi di Amerika. 10 juta sekali periksa dok, cuma periksa doang. $450. Wah, anak saya bilang, Pak, nggak bisa dong, Pak, katanya. Kalau berobat di sini. Seperti anak saya kan dari umur 18 tahun udah di sana. Sekarang umurnya udah berapa? Udah 50-an umurnya. Jadi sejak dia selesai sekolah tuh dia nggak mau pulang lagi, dia mau kerja di sana dan kebetulan dia sukses ya. Cuman dia bilang nggak bisa dah berobat di sini Pak katanya, terlalu habis duit gitu. Ya iya, saya juga jadi cepat sekali di sana. Dan ternyata kalau untuk glaukoma tuh kemajuan kedokteran di bidang mata itu boleh bilang hampir merata lah. Kalau kita ketinggalannya nggak banyak gitu. Jadi ya udah, saya ngomong sama dokter di sana juga hampir sama aja penyelesaiannya. Jadi di sini lagi. Nah ini jadi apa yang saya nantikan sekarang coba regenerasi sel saraf mata gitu. Mudah-mudahan cepat regenerasinya.
Ya, Saya mudah-mudahan itu terjadi. sebetulnya saya pengen minum berlebih juga, Dok. Cuma tadi dokter bilang jangan jangan sembarangan gitu. Udah gregetan ini pengen pengen buru-buru sembuh. Bab dengan usia saya begini, kondisi badan saya begini, ya bukan dengan usia, dengan kondisi badan begini, masih pengen jalan-jalan, masih pengen apa. Tapi saya berkali-kali kesandung. Saya kan usia saya ini nggak boleh kesandung lagi, Dok. Kalau kesandung sampai jatuh, itu tulang saya kan udah nggak kerapatan tulangnya udah kurang. Iya, iya. Heeh. Ya, makanya di sana redox itu sangat membantu untuk harmonis itu. Sehingga secara bertahap, jangan inginnya terus ingin gitu aja. Inginnya dipasrahkan kepada yang kuasa, tapi belajar menerimanya. Ya, Menerima kehendaknya itu lebih banyak dilatih, gitu. ya, ya, Dilatih. Memang kita pantas kok untuk melakukan itu karena 78 itu masih memungkinkan untuk 120 tahun, Pak. iya, Karena kan jadwal kita kan 120, Pak. Jadwal itu. Cuman karena kita Mau baru ah, mengenal redox ya coba kita lakukan. Nah, biasanya kalau saya lihat kerja redox itu dia akan bekerja pelan-pelan untuk pembersihan dulu. ya. Memerlukan waktu beberapa tahun itu terjadi detoksifikasi di sel sehingga kalau nanti berlebihan ya nanti kalau tidak terawasi nanti putus asa nanti karena pembersihan sel itu akan terjadi pelan-pelan kan dia tidak sembarangan untuk mengeluarkan itu. Hmm. Keluarkan dia harus ada solusi karena dia memang sel kita tuh sangat profesional, Pak. Ya, Kalau tidak ada solusi nanti imun sistem kita yang inflamasi, makanya memerlukan dipijat, teknik-teknik yang lain untuk membantu kenyamanan itu meditasi, yoga gitu. Iya. saya malah pernah begini Pak Aladin, saya malu sekali. Saya kan terapis, tikung terapis. Beberapa belasan orang saya sembuh secara mujizat, Pak. Orang yang ngomong Pak Frans katanya waktu waktu musim COVID, Pak. Hmm. Dia ada di rumah sakit Husada. 4 orang masuk rumah sakit. Dia, ibunya, istrinya, anaknya. Istri dan anaknya nggak seberapa sakitnya. Tapi dia paru-paru ketika dia nelpon saya paru-parunya sudah putih, napasnya sudah ngap. Ibunya 84 tahun, dia 60 tahun waktu itu. Ibunya tuh sudah diam aja, hidup cuma dari infus. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak melek, diam aja. Jadi paru-parunya berair. Jadi oleh dokter mau dibolongin paru-parunya untuk mengeluarkan airnya, dia larang. Sebab ayahnya beberapa tahun sebelumnya itu perokok berat. Begitu juga paru-parunya berair, dibolongin, dalam seminggu mati. Jadi ibunya mau dibolongin tetap boleh. Nah malam itu saya terapi keduanya Pak. Saya rumah sakit kan nggak boleh ke rumah sakit. Januari 21 itu tahun 21. Saya dari Bogor saya terapi yang di Jakarta ya, di rumah sakit Husada Jakarta. 1 kali terapi sembuh, Dok. Wah, mujizat. Orangnya sampai waduh Pak Frans katanya. Sembuh itu dokternya sampai bingung. Dia pikir obatnya di situ. Saya bilang kenapa nggak cerita di terapi oleh saya? Biar banyak pasien gitu. Ya. Pak Ya, Fran, jadi saya mau tanya ini Pak Fran. sebentar, Ya, sebentar Pak Ya. Yosafat. Oh ya, oh ya, 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 Yang ya, nah, ini yang perlu kita apakan seperti Pak target dari Pak Fran kan sebetulnya glukoma gitu ya. Dia mencari ridho utamanya glukoma. Tapi saya kaget juga testimoni hari ini ternyata jantung membaik gitu. Nah, inilah yang selalu kita sebutkan ya Dok ya. Memang ridho ini bekerja secara sistemik gitu ya. Kita nggak bisa ngatur dia mau pergi kemana, kita nggak tahu gitu ya. Jadi mana yang dominan, mana yang utama itu yang dia dulukan. Malah yang target kita tuh belum kena gitu ya. Nah karena saya juga melihat Dokter Cokorda ada yang seberapa jauh ini yang ridho yang ada ini bisa mencapai
triliunan sel kita itu, karena triliunan, dan itu di dalam presentasi saya yang kata Gary Samuelson itu kan dia ke 75.000 triliun sel itu dia akan perbaiki gitu kan. Nah tentu tidak sekaligus gitu ya Dok ya. Yang ini Iya. bertahap cara kerjanya. Ini yang enggak banyak dipahami oleh teman-teman. Begitu dia makan obat kayak Paramek tadi ingin nyari Dok gitu ya. Enggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa ke target gitu. Kita nggak bisa ngatur sama sekali gitu ya. Itu dia bekerja memang sistemik, makanya dia butuh waktu gitu. Nah, karena kita sendiri kan bukan pengobatan, memang yang tadi yang dasar tadilah sel itu yang dia perbaiki. Dan kalau terlalu banyak, memang kalau dibaca buku redox signaling molekul itu Dok ya. Jadi sel itu banyak mati gitu ya. Mati itu kan harus dibuang. Nah, itu yang kata dokter tadi ya. Nah, pembuangannya cukup nggak untuk dibuangnya kemampuan tubuh kita. Kalau nggak kuat kan bahaya lagi gitu ya. Gitu Dok ya. Nah, kalau di dalam buku itu kan ibaratnya dia kayak dinas kebersihan itu. Ada dinas kebersihan. Sel-sel yang tingkat DNA yang dibangun tadi, yang dibunuh tadi itu kan harus dibuang. Nah, karena ROS itu kan salah satu fungsinya membunuh sel gitu ya Dok ya. Nah, sel-sel yang dibunuh tadi itu harus dibuang. Nah, siap enggak pembuangan tadi di dinas kebersihannya di dalam tubuh kita, di dalam buku redox signaling itu ya sangat detail dia terangkan itu ya, bagaimana dia pengangkutannya, bagaimana itu luar biasa. Memang betul bahwa tubuh di dalam kita, kata dokter tadi, kayak kota gitu ya, kayak kota betul. Itulah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti Pak Yosafat tadi yang sakitnya dia udah hampir 40 tahun gitu ya. Itu udah jelas butuh tahunan Pak Yosafat. Saya yakin itu akan memakan waktu tapi itu pelan dan pasti gitu.